Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di video mobil vlog Susilo Plat H YouTube channel. Cinta kepada Mbah Maimun Zubair, fanatik gitu. Boleh tanya nggak? Gimana? Kesan-kesan setelah mondok di sini? Ya, Seperti apa? luar biasa. Menurut saya Pondok Saran ini sangat luar biasa, Pak. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena strategi dalam mendidik anak murid ini sungguh luar biasa. Oke, kita lanjut Kang Ramadan. Ramadan sini. Itu Kang Ramadan. Halo guys. Sungguh jujur itu. Iya. Enggak bohong loh aku. Oke Kang Udin sampel ya. Tadi sudah disampaikan cerita jenengan yang Ya. masa lalu ya. Ya, Pertanyaan untuk Kang santri nih gantian Ada. kita lempar pertanyaan. ada Ya. ke Kang Ramadan. Ke Kang Ramadan ya. Ada ya ke Kang Ramadan. Kang Ramadan ya. Kira-kira pertanyaannya apa Kang Udin? Padahal rumahnya kan jauh di Nah, Sumatera sana di Rio. ya. Kenapa kok dia bisa mondok di pesantren Al Anwar Sareng? Ceritanya gimana? Ya. Kang Ramadan. Itu ya. Oke, siap jawab ya Kang Ramadan. Ya insya Allah sebisanya nggih Pak. Iya. Ini Pak, Ya. bentar. Sebelum Ya. sebelum dijawab Gimana, sama Kang Kang Ali? Ramadan, saya Ya. boleh balik tanya nggak Pak? Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Monggo ini mau tanya sama siapa dulu nih, Kang? Sama Pak D lah. Oh, gitu, Ji. Aduh. Oh, Pak ya. D Udin. Ini mau tanya. Udin, saya. Ya, silakan. Silakan Kang Ali. Pak D, Ya. kan punya anak cewek Pak D ya? Kok yang dituju pertanyaan sama Kang Ramadan? Apa jangan-jangan memiliki rasa ingin memiliki menantu Kang Ramadan atau Bisa gimana? dong. Gimana, Saya Kang? masih kecil baru SD kelas 2. Oh, gitu Dia kan ya. nggak apa-apa. Kang Ramadan aja udah umurnya 40 tahun. Kan gitu enggak pantas Oh, lah. belum ada 40 tahun loh. Kan namanya kita kan enggak memandang Tadi itu enggak pantas. Aduh. Jangan gitu dong, kok pentingan. Jangan gitu dong, kok pentingan. Berarti sekarang kita kembali tadi pertanyaan jadi. Ya, pertanyaan Bisa saya. diulangi lagi lah. Kenapa Hmm. Kang Ramadan rumahnya kan jauh Hmm. di Sumatera Riau kan? Ya. Kenapa kok sampai mondok di Ke daerah Al pondoknya Sarang Mbah Rendang di Maimun Al ya. Anwar? Hmm. Ceritanya itu gimana asal usulnya? Itu ya. Oke Kang. Silahkan jawab pertanyaan dari Kang Udin sampel. Jadi kan sebelum saya mondok di Sarang tuh saya sebelumnya udah mondok Pak. Mondok 5 tahun. Setelah itu saya pengen mondok, udah lulus dari pondok di Sumatera nih kalau pengen mondok, pengen cari-cari tahu pondok yang salaf, yang benar-benar isinya kitab gitu loh. Jadi itu teman santri Sarang itu ngomong katanya, Ramadan, kamu pengen mondok di mana? Lah itu aslinya saya pengen mondoknya di Kalimantan Selatan itu. Pak. Ya. Di Riau dulu pondoknya di mana itu? Diperjelas lagi. Pernah Ya. mondok di mana? Pondok ya Nur Darussalam namanya, pondok di Riau. Berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Pengasuhnya Akhirnya Hah? Pengasuhnya. Ya pengasuhnya ya Kiai Haji Ahmad Nasyani. Terus siapa? Kiai Haji Ahmad Nasyani. Masya Allah. terus itu bisa pilih ke sini ada saran dari siapa atau memang ada info langsung ke jenengan terus jenengan tertarik ke sini gimana ceritanya? Ya aslinya emang dari temen Pak. Informasinya dari teman. Yang Tapi kalau pernah mondok di sini atau memang temen yang di pondok sana atau gimana? ya teman pondok Sarang itu yang ngajak pengen pondok Sarang. Sarang. Jadi ya disuruh mondok di Sarang, katanya bagus. Tapi sebelumnya itu kalau emang buatan ngetos sama pondok Sarang Pak, sama sekali. Sama sekali. Ya? Cuman saya kenal sama Mbah Maimun Zubair. Oh, Jadi iya. sama Jadi Kiai. mungkin gara-gara cinta kepada Mbah Maimun Zubair, fanatik gitu. Boleh tanya nggak? Gimana? Kesan-kesan setelah mondok di sini? Ya Seperti apa? luar biasa. Menurut saya Pondok Saran ini sangat luar biasa Pak. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena strategi dalam mendidik anak murid ini sungguh luar biasa. Seperti kegiatan itu, seperti musyawarah dan lain-lain gitu.
bisa Anda contohkan satu kegiatan yang mungkin setiap hari jenengan juga jalani yang bermanfaat, yang setidaknya jenengan tadinya nggak mengira kan ada kegiatan yang bermanfaat ini, ada nggak? Bisa cerita ya? Ya jadi di Pondok Riau dulu nggak ada yang namanya ini Bahsul Masail musyawarah Pak. Jadi saya temukan ini di Pondok Sarang gitu Pak. Jadi Bahsul Masail ini kok banyak hukum-hukum yang saya tidak tahu gara-gara ikut musyawarah tahu gitu, Pak. Seperti kemarin ya, di hari miladnya Pondok Pesantren Al-Anwar diadakan Nadwa Fikih. Ya Nadwa Fikih seperti Pondok Lirboyo, Ploso dan lain-lain kan saling mencari hukum, membahas mengupas hukum secara terperinci hal-hal yang terjadi pada zaman sekarang. Iya. Jadi salut luar biasa Pondok Sarang. Untuk saat ini jenengan sudah masuk di tingkatan apa? Kelas 2 Muladoro. Saya tahu kalau kamu itu juru dapur. Jujur itu. Gabung lu aku. Ya Niko kan ya emang kata Pak Diudin kan saya juru dapur. Jadi itu saya selain sekolah, jadi saya ngabdi pondok sama mas saya gitu. Di dalam ya? Di dalam. Khidmah bahasa sekarang khidmah. Khidmah di Kiai Ahmad Wafi Maimun Dubir. Kalau saya boleh menambahi makalah dari Sayyid Muhammad, itu hayatul ilmi bil mudzakaroh, tapi barokatul ilmi bil khidmah. Jadi semua orang itu bisa mencari ilmu kemana saja, tapi tidak bisa dengan tidak bisa lain ceritanya dengan khidmah. Nah ini Kang Ali ini belum bercerita ini aslinya mana jenengan, asalnya dari mana, dulu bisa sampai ke Sarang, singkat cerita aja Kang Ali. Jadi lengkap ya Kang Ali. Singkat cerita, saya mengikuti jejak kakak ipar saya yang alumni pondok sini. Udah gitu aja. Kalau di sini itu mana? Ini daerah mana? Al-Anwar. Ya, Al-Anwar itu daerah mana? Kan Sarang, ya, Al-Anwar tapi 1. Ya soalnya Al-Anwar kan ada 1, 2, 3, 4. Lah salahnya itu Sarang mana? 1, kamar AF47. Lah kabupatennya mana kan ada kan? Iya. Dijelaskan. Ya, semua orang tahu pondok pesantren Sarang. Jangan malu dong. Jangan malu dong. Ini kan yang belum saya tanya juga. Jenengan cerita sedikit, ada sejarahnya bagaimana jenengan bisa sampai ke Sarang, asal di mana? Saya asal dari Grobogan sih. ya Purwodadi. Ya sebenarnya saya ingin mondok sendiri. Cuma saya ingin mondok itu yang ada formalnya. Tapi orang tua beda pendapat. Orang tua mau mondok yang salam saja. Jadi pertama itu ada selisihan pendapat, saya enggak ngikutin orang tua. Akhirnya saya dipondokkan ke pondok yang di Purwakarta. Dan di situ baru 1 hari saya nggak kerasan. Pulang lagi. Di rumah 1 tahun. Habis itu baru mondok ke Sarang. Sekarang sudah berapa tahun jenengan? Saya baru Pak, kemarin. Baru kemarin sih. Kemarinnya berapa tahun? Kemarinnya berapa tahun? Ya kemarin aja. Jangan malu dong. Jangan malu dong. Ini senior saya ini. Ini senior saya. Ini senior. Ini senior saya. Dia lebih lama di sini. Lebih lama sih. Lebih lama. Lama ini sama kamu. Iya. Berarti ini lebih sekitar 5 tahunan. Lebih. Baru kemarin. Kemarinnya beberapa tahun yang lalu. Baru kemarin berarti baru 1 bulan. Oke gini, ada satu pertanyaan yang mungkin juga berguna untuk semuanya ya, insya Allah sobat-sobat yang di bawah sana juga tahu sih. Gini kan, sementara waktu yang telah lalu itu pernah ada kejadian ya Kang ya. Di Sarang ini kan terkenanya Pondok Pesantren Al-Anwar ya kan. Ada kejadian, maaf, korban santri yang dibakar. Iya. Nah, dari kasus tersebut kita nggak mau bahas mengenai kasus itu. Di pondok ini sebenarnya kan tidak ada kekerasan. Memang tidak ada Ya. sama sekali. Ya ini untuk supaya semua orang yang di luar sana juga tahu. Dari cerita-cerita jenengan ini
yang di pondok sebenarnya yang terjadi kan bukan di pondok Al Anwar Sarang. Nah, Kang Ali, bisa cerita sedikit gimana dalam pondok Al Anwar Sarang ini untuk bisa santri-santri itu punya rasa disiplin dan tanggung jawab di saat dia harus sekolah, di saat santri itu mengerjakan aktivitas atau khidmah ke kiai, itu bagaimana? Ada yang perlu disampaikan atau mungkin hal-hal yang perlu dijelaskan? Kalau menurut saya ya Pak ya, gini, setiap orang itu harus memiliki sifat amanah. Sifat amanah itu penting. Gimana mentasarufkan sifat amanah tersebut? Kita di pondok itu dikirim orang tua. Dikirim orang tua bukan hanya orang-orang tok, kadang-kadang pong-pong tok. Ya. Tapi kita di pondok diragati, disangoni, kebutuhan apapun diberikan sama orang tua. Maka kita harus kasarannya itu kita harus sesuai lah membalas budi orang tua kita di pondok itu dengan rajin, dengan semangat belajar, dengan semangat hafalan, dan tidak menyeleweng, tidak melanggar dari peraturan-peraturan pondok. Yang pasti di pondok sendiri kan nggak ada kekerasan. Nggak ada. Yang penting tidak ada kekerasan di dalam pondok. Itu kalau tanggapan saya, hal seperti kasus-kasus kemarin, seperti kasus-kasus santri yang kemarin itu menurut saya hanya kekhilafan manusia semata. Yeah. Kenapa yang disorot pondok pesantren kalau melakukan kesalahan sedikit langsung nyebarnya begitu luas? Karena pondok pesantren memang tempat yang bagus, maksudnya tempat yang baik. Yeah. Tempat baik kalau kata pepatah itu kata orang-orang itu satu titik akan terlihat di kain yang putih, satu titik hitam akan satu kotoran akan terlihat jelas di kain yang putih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kang Udin Sampel cukup jelas ya pertanyaan tadi yang dimulai ditanyakan ke Ramadan. Jadi gini Pak, almarhum amat hamba. Jadi seseorang itu bersama yang dicintai. Jadi kan kulo niki cinta banget kali Mbah Mun, jadi pengen mundur sini Pak. Oh. Juga Pak De. Juga Pak De. Anak juga. Jadi Juga Pak De. Juga Pak De. Jadi ada pesan buat sobat semua yang melihat ya. Sebenarnya kesan di pondok itu nanti setelah keluar mau jadi apa? Yang utama. Saya pernah mendengarkan. Cita-citanya mau jadi Pak DPRD. Oh, gitu. Mau jadi. Saya pernah diceritain tersebut. Jujur itu. Gak bohong loh aku. Amin doain Semoga aja. Terima kasih. Cinta kepada Mbah Maimun Zubair, fanatik gitu. Tersebut. Jujur itu. Gak bohong loh aku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya, Susilo Platha YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe.